Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gading Hidayat Zarkasi dengan NIM 18111873 dan anggota saya. Gilang Wahyudi dengan NIM 17111135. Oke, untuk slide selanjutnya. Ini untuk tema yang kami angkat yaitu penerapan algoritma Dijkstra dalam menentukan jarak terpendek pada game Pac-Man. Di sini sebelumnya Pac-Man itu ialah sebuah permainan arcade yang dikembangkan Namco dan diterbitkan Midway, dirilis di Jepang pada 22 Mei 1980. Awalnya dirilis di arcade saja, namun Pac-Man yang masih populer hingga kini telah dirilis pula dalam platform lainnya seperti Game Boy dan SNES. Bagaimana cara bermain game ini? Permainan harus mengontrol tokoh berwarna kuning bernama Pac-Man atau usernya dan membawanya mengelilingi lorong berliku-liku. Seperti contoh di gambar ya lorongnya. Sambil memakan titik-titik kecil dan benda-benda khusus lainnya. Pada saat yang sama terdapat 4 hantu yang berkeliling di lorong tersebut yang bertugas menangkap user atau Pac-Man. Sang pemain dapat menyelesaikan satu level atau satu tingkat jika berhasil memakan seluruh titik dan benda khusus yang telah disediakan. Untuk selanjutnya di sini kalian pernah gak sih berpikir bagaimana cara para hantu mengejar Pac-Man? Jadi di sini kita akan tahu bagaimana cara para hantu menentukan jalur mereka untuk menangkap user atau Pac-Man tersebut. Next. Di sini untuk penjelasan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma rakus yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot-bobot garis yang bernilai non-negatif. Input algoritma ini adalah sebuah graf berarah yang berbobot G dan sebuah titik asal S dalam himpunan garis V. Misalnya bila titik dari sebuah graf melambangkan kota-kota dan bobot garis melambangkan jarak antara kota-kota tersebut, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menentukan jarak terpendek antara dua kota. Biaya atau cost dari sebuah garis dapat dianggap sebagai jarak antara dua simpul, yaitu jumlah jarak semua garis dalam jalur tersebut. Untuk sepasang titik S dan T dalam V, algoritma ini menghitung jarak terpendek dari S ke T. Kenapa menggunakan algoritma Dijkstra? Karena di sini menentukan rute terpendek yang dilalui para hantu untuk mengejar Pac-Man atau user, maka akan sangat cocok jika menggunakan algoritma ini, yaitu algoritma Dijkstra. Karena sesuai deskripsi tadi, kalau algoritma ini digunakan untuk mencari rute terpendek. Next. Di sini untuk langkah penyelesaian masalah menggunakan algoritma Dijkstra itu berikut merupakan berbagai notasi yang digunakan dalam algoritma Dijkstra, yaitu grafik G, satu set simpul titik V atau vertex, seperangkat sisi yaitu elemen di mana setiap sisi memiliki berat non negatif, titik awal S yaitu star, E elemen, dan V itu vertex. Perlu diperhatikan bahwa simbol elemen itu seperti ini, menunjukkan bahwa elemen di sisi kiri simbol terkandung dalam sisi lain simbol, misalnya S, E, V. Menjelaskan bahwa S adalah elemen dari V, berarti dalam hal ini S adalah titik yang terdapat di dalam grafik. Cara kerja algoritma Dijkstra ialah 1. Berilah nilai bobot atau jarak dari suatu titik ke titik lainnya. Kemudian, tentukan nilai 0 pada titik awal dan nilai tak hingga pada titik yang lain atau titik yang belum terisi. Kedua, tentukan semua titik yang belum dilewati dan aturlah titik awal sebagai titik keberangkatan. Dari titik keberangkatan, pertimbangkan titik lain yang belum terlewati dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan pada langkah ketiga. Misalnya titik A, titik B memiliki nilai jarak yaitu 5 dan titik B ke titik C bernilai 2, maka jarak ke titik C melewati titik B adalah 5 tambah 2 sama dengan 7. Jika jarak ini lebih kecil dari sebelumnya yang telah dicatat, hapus data lama
dan simpan ulang nilai atau jarak yang baru. Kemudian yang keempat, ketika setiap jarak terhadap titik lain telah dipertimbangkan, tandai titik yang telah dilewati sebagai titik terlewati. Titik terlewati tidak pernah diperiksa kembali dan jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dari titik keberangkatan dan yang paling minimal nilainya atau jaraknya. Terus selanjutnya yang terakhir itu tentukan titik belum terlewati dengan nilai jarak terkecil dari titik keberangkatan sebagai titik keberangkatan selanjutnya dan lanjutkan dengan mengulang kembali langkah ketiga. Next. Untuk perhitungan manual ini akan dijelaskan oleh anggota saya. Dipersilakan untuk Mas Gilang. Langsung saja, di sini kita akan menentukan jarak antara S ke E untuk menghitung manual. Langsung saja. Oke, di sini di samping kiri ini ada tabel dan di samping kanan ini adalah gambarannya. Oke, yang pertama kita akan menentukan jarak terdekat terlebih dahulu, yang dimana sudah dijelaskan dengan detail di bagian kiri tabel. Yang di sini kita bisa melihat S ke A itu memiliki jarak 1, terus S ke B memiliki jarak 5. Kita tulis dengan tabel S, A, B, C, D, E, terus yang ke bawahnya S, A, D, B, C. Nah, di sini berisikan sini 0, kenapa ini titik startnya, terus S ke A itu ditulis dengan 1, terus di bawahnya itu tulisan SA. Terus yang S ke B kita tulis 5. S ke C tak terhingga karena belum dilewati. S ke D tak terhingga, sama tidak belum dilewati juga. S ke E itu belum dilewati juga, kita tulis tak terhingga. Nah, di sini jarak yang paling dekat yaitu adalah A, yaitu SA, yaitu 1. Maka kita tulis di bawahnya A. Nah, di A ini mempunyai cabang, yaitu A ke B, A ke D, A ke C. Yang dimana 1 A ke B itu 2, A ke C itu 2, A ke D itu 1. Dimana kita akan menambahkan, kenapa hasilnya 3 di sini? Karena S ke A itu 1, A ke B itu 2, maka kita tulis 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka di sini 3. Terus A ke C itu juga sama, karena 1 tambah 2 sama dengan 3. Terus A ke D yaitu 2, karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, terus kalau A ke E itu tidak ada karena belum dilewati, kita tulis tak terhingga. Setelah kita mendapatkan sisi yang paling kecil atau jumlah jarak yang paling terpendek, maka kita tulis di bawahnya yaitu D. Yang dimana D di sini mempunyai cabang lagi, yang dimana D SA ke S ke A1, terus SA ke B itu hasilnya 3 juga sama, terus SA ke C hasilnya 3, terus D ke SA ke D itu jaraknya itu 2. Terus yang E kita tulis S A D E, D ke E, yang dimana jaraknya itu 2. Terus kita tulis SA ke D itu 4. Dari mana dapat 4? Karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus D ke E sama dengan 2. Jadinya 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, di sini kita sudah dapat ke E. Nah, di sini ada cabang lagi. Kita akan mengecek B-nya terlebih, B-nya juga. Yang dimana S ke A itu jaraknya 1, A ke B itu jaraknya 2, terus B ke C, B ke D itu jaraknya 2, terus A ke C jaraknya 2 juga. Kita bisa menyimpulkan seperti tabel yang seperti ini. Sudah jelas, yang dimana SA itu 1, SAB itu 2, 3 sama seperti di atas, S ke AC sama dengan 3, SA ke D itu hasilnya 2, terus
eh, S ke mana ini? S ke ADE. Hasilnya 4, sama seperti di atas. Terus yang terakhir yaitu C. Kita akan mengecek C. Di sini SA1 sama seperti di atas. Terus SAB 3. Terus SAC itu 3. SAD itu 2. Terus SADE hasilnya 4. Berarti kita sudah dapat di sini dapat menyimpulkan bahwa jarak yang terpendek itu SADE karena hasilnya itu 4. Kan seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat menyimpulkan bahwa V1 memiliki jarak terpendek V2, terus V1 memiliki jalur terpendek ke V3 tanpa perantara, terus V1 memiliki jalur terpendek V4 tanpa perantara nilai jarak kedua, terus V1 memiliki jarak terpendek menuju V5 dengan nilai jarak 3, terus V1 memiliki jalur terpendek menuju V6, V5 dengan nilai jarak 5. Di sini seperti ini. Mohon maaf Bu untuk slide yang perhitungan manual ini kayaknya ada kesalahan di sini, belum saya perbaiki. Jadi saya sudah menyimpulkan secara manual bahwa jarak yang terpendek yang kita bisa ambil itu adalah SADE karena adalah jarak yang paling efisien untuk menuju ke tempat titik yang sudah ditentukan. Seperti itu. Mungkin cuma itu Bu, jika ada salah dan kekurangan mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Mas Gading ada tambahan? Silakan Mas Gading. Enggak. Mungkin itu saja untuk slide-nya. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit, Bu. Terima kasih. Silakan Mas Gilang ditutup. Ya. Ya Bu, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.